Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini. Hari apa nih? Pokoknya hari yang baik lah insyaallah. Kita jumpa lagi dalam jendela sekolah. Anda tahu ya, jendela sekolah suka ditayangkan setiap Senin. Itu kita memberikan info tentang sekolah-sekolah yang dibina oleh IMC. Insan Mandiri Cibubur. Saya dulu sekolah ya, ada teman saya tuh nakal banget. Tapi sekarang wah, istilahnya tuh udah jadi orang lah ya. Punya apartemen di sana sini, wah bos lah gitu. Sementara yang pintar-pintar dulu datang ke kantor saya nawarin asuransi. Kok bisa begitu ya? Dulunya yang pintar-pintar malah sekarang ya Allah maju-maju. Oke, kita akan mengambil tema mencari sekolah masa depan anak. Kami hadirkan di sini yaitu Bapak Muhammad Al-Husaini. Beliau ini ahli di bidang marketing karena beliau juga adalah CEO dari Mafi Global Asia. Ada juga Ibu Ayu. Ibu Ayu adalah Wakil Direktur Pendidikan. Sudah hadir semua di studio. Juga di sini ada Ondi pada kamera. Assalamualaikum Ibu Ayu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak Muhammad Husaini. Masya Allah. Kita mulai dari mana ya? Mencari sekolah masa depan anak. Sekolah yang bermasa depan tuh sekolah seperti apa? Yang dimaksud dengan sekolah masa depan tuh seperti apa yang dimaksud? Siapa yang bisa menerangkan? Oke. Mungkin saya mulai dari tren yang saat ini terjadi baik di dunia implementasi di dunia usaha dan mungkin teman-teman kita pengusaha ya. Jadi beberapa minggu lalu saya tuh visit ke Jawa Timur saya ketemu pengusaha-pengusaha Pak Krisna. Pengusaha itu ada yang dari Malang, ada yang dari Gresik, ada yang beberapa kota lah. Jadi kita ngumpul pengusaha-pengusaha di bidang offline dan online. Yang menarik setelah saya ngobrol Pak Krisna, itu ternyata mereka itu rata-rata drop out dari sekolah. Gitu. Jadi ada yang semester 3 udah keluar, semester 4 keluar. Yang bikin Facebook sama Google. Nah iya. Jadi rata-rata mereka tuh udah drop out. Dan fantasisnya di sana tuh kita ngumpul, mereka naiknya mobil-mobil sport. Jadi ada Mustang, ada Mercy segala macam. Dan mereka ada yang punya hotel, punya rumah makan 50 cabang dan lain-lain. Akhirnya saya menyadarkan saya menganalisa gitu ya. Menganalisa secara duniawi lah, secara umum apa yang salah ya dengan sekolah kita. Terus anak saya tuh saya pengen cari sekolah yang udah yang penting bahagia dunia akhirat ya. Nggak perlu pinter di sekolahnya, tetapi ujung-ujungnya tapi gesit di luar. Ya, tetapi gini, mungkin saya juga termasuk aliran yang pokoknya sekolah bener. Jadi saya dari TK, TKA, TKB, SD, SMP, SMA, S1, S2 sampai selesai. Saya lihat jadi korelasi antara dunia pendidikan dan industri itu hampir nggak ada ya. Saya nggak bilang nggak ada, tetap ada. Cuman kita bingung begitu kerja. Nggak dipikirin. Nah begitu kerja dunia industri ini beda secara. Jadi kita belajar tuh terlalu banyak dari mulai. Mungkin kalau dari SD, SMP, SMA, dari IPA, IPS, kerajinan tangan, bahasa Sunda, bahasa Inggris, segala macam. Akhirnya begitu ditanyain lagi, SMA beda lagi pelajarannya. Bahkan kita tuh kalau mau ujian itu SKS. Mungkin berapa hari sebelum, sama berapa minggu sebelum, habis itu ujian. Habis ujian, 1 hari setelah ujian aja udah lupa Pak Krisna. Jadi short term memory aja yang dipakai gitu. Nah itu sebetulnya tujuannya apa? Nanti mungkin Bu Ayu nih pakar pendidikan, beliau udah puluhan tahun di dunia pendidikan. Saya mau juga tahu sebetulnya apa yang diharapkan dengan kita ngafal lebih banyak ngafal. Habis itu setelah ujian itu lupa, ya. Setelah ujian lupa. Apa yang sebenarnya sih buat kegunaan kita? Dan mungkin kita lihat tren-tren
orang-orang terkaya di dunia ya, kayak Bill Gates, itu yang pendiri Microsoft yang kita pakai di hampir semua komputer, itu juga drop out dari Harvard. Jadi tahun kedua dia udah drop out. Terus Mark Zuckerberg tuh Facebook, itu juga salah satu dari 2 atau 3 orang terkaya dunia, pendiri Facebook, itu juga drop out dari dari Harvard. Dia sama teman-temannya tadinya buat Harvard aja komunitas, lama-lama besar gitu. Banyak petinggi teknologi dunia, Dell juga seperti itu. Banyak pendiri teknologi dunia itu yang keluar. Keluar gitu. Jadi saya juga nggak heran. Jadi kalau dilihat Pak Krisna, kita lihat ya dari teknologi ya. Handphone lah ya. Handphone dari zaman dulu Nokia yang besar. Terus lama-lama Nokia kecil. Habis itu ada Nokia yang tipis, bisa buat gadget yang dilipat itu, namanya seri N itu besar. Terus habis itu ada BlackBerry, mungkin evolusi habis itu ada Android besar, Android kecil. Lama-lama terus komputer dari yang satu ruangan ini buat proses komputer, lama-lama kecil komputer, terus lama-lama seperti laptop ini bisa, terus lama-lama lebih kecil lagi, bisa handphone itu jadi komputer, layarnya, keyboardnya terpisah dan lain-lain. Semua berubah, teknologi berubah, semua berubah. Tetapi apa yang salah dengan pendidikan kita? Pendidikan kita dari dulu mungkin 1000 tahun yang lalu seperti itu Pak Krisna. Kalau kita lihat mungkin Pak Krisna searching di YouTube atau di Google, pendidikan tahun 1500. Seperti itu. Jadi orang di kelas, guru ngajarin, muridnya nyatet. Terus buka halaman 76. Buka halaman. Terus habis itu muridnya nerangin. Seperti itu sampai sekarang. Sampai sekarang nggak berubah gitu. Kalau kita lihat, saya secara praktisi saya lihat kok pendidikan nggak berubah gitu. Padahal dunia ini udah berubah total gitu. Apakah ini sakral nggak bisa berubah gitu. Bahkan hampir mungkin majority pendidikan kita tuh sekarang seperti itu gitu. Nah, lalu kita lihat orang-orang yang ngikutin pendidikan secara benar lah ya. Saya nggak bilang semuanya, sebagian berhasil. Mungkin mereka begitu lulus cari karir, itu juga karir persaingan sempurna Pak Krisna. Persaingan sempurna misalnya gini, saya IP 3,7, ada yang IP 3,5. Begitu seleksi dokumen masuk perusahaan, yang diambil tuh shortlist yang paling besar IP-nya. Habis itu mereka dikompetisiin lagi, kompetisi. Jadi dari anak kecil sampai dewasa itu stres. Mungkin ada saudara saya dari kecil umur 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun udah disekolahin. Sampai S2, habis itu dia bilang, "Mah, aku mau nikah aja, udah stres belajar," katanya. Gitu. Akhirnya dia nggak kerja, santai, ya dia menikmati hidupnya, tapi dia nyari uangnya dengan yang lain, bukan dengan kemampuannya dia. Maksudnya dikompetisikan dari kecil. Jadi model pendidikan kita yang saya lihat, ini mungkin saya boleh dikoreksi, silakan. Itu dikompetisikan dengan ujian dari kecil sampai lulus ini, nanti ujian masuk perguruan tinggi, nanti di dalam kognitif semua ujian. Dan mereka lebih kognitif, dan mereka lebih takut ngambil resiko gitu. Kenapa? Mungkin dari 25 rezeki ya Pak Krisna ya. Satu rezeki itu dibuka oleh orang yang kerja ya. 24 itu dibuka di seluruh alam semesta, orang bisa nyari dengan wira swasta, dengan usaha ini. Mungkin yang dari orang drop out ya, mereka ya udahlah saya nggak bisa kayaknya ngelanjutin sekolah, susah. Udah saya usaha bakso aja misalnya. Dari bakso 1, wah ini untung nih lumayan sebulan 1 juta. Udah saya buka yang agak besar, 2 cabangnya. 3 lama-lama dia buka restoran bakso, restoran besar. Dengan kemampuan dia mungkin IP-nya 2, atau Nasakom, nasib 1, dulu di kampus saya ada yang Nasakom, nasib 1. Akhirnya mereka buka usaha, makin lama makin besar, dan mereka memperkerjakan orang-orang pintar Pak Krisna. Orang-orang yang IP-nya 3, IP-nya itu kerja sama orang-orang bodoh. Bukan orang-orang bodoh, tapi secara akademik mereka bodoh. Tapi secara implementasi di lapangan mereka lebih berani ngambil risiko. Mereka lebih analisa peluang. Sebetulnya mungkin saya nggak bilang mereka itu secara belajar itu kurang ya. Tapi mereka belajar ke universitas kehidupan Pak Krisna. Mereka lebih, jadi orang nih ada yang misalnya dari TK sampai SMA, S1, mereka belajarnya cuma di lab aja nih, di dunia lab, belajar ini, simulasi. Tapi yang satu udah keluar duluan, mereka belajar di dunia nyata gitu.
Sehingga mereka menang duluan. Yang ini udah punya restoran, punya kontrakan, punya segala macam. Yang satu masih di kandang aja nih, belajar simulasi. Begitu keluar dari sekolahnya, mereka bingung. Wah, bingung nih. Beda lagi. Ya udah, akhirnya ngikutin orang-orang kebanyakan cari kerja. Bahkan saya buka Pak Krisna, buka lowongan. Itu customer service. Saya buka 1 minggu yang ngelamar 1.090 orang. Oh ya. Bayangin 1.090 orang. Saya lihat CV-nya satu-satu. Akhirnya saya bilang gini. Yang saya menarik ada satu yang ngelamar saya itu ngelamar di tempat saya itu dia dosen. Udah gitu S2 pendidikannya, udah pengalaman. Dia bilang, "Pak, mohon maaf kita buat nerimanya ini buat fresh graduate." Fresh graduate. Terus Bapak nih speknya ketinggian. Bapak bilang, "Oh, nggak apa-apa, kita ngikutin standar perusahaan aja." Bayangin sampai segitu susahnya orang ngelamar kerja gitu. Bahkan saya sering tesnya gini, ya udah ketemuan jam 6 pagi ya. Gitu. Mau gitu orang rela. Saya mau ngetes sebenarnya ini orang bisa diandelin apa enggak. Gitu. Benar jam 6 udah nunggu. Saya bilang habis tes tepatan waktu, tes kesabaran. Suruh nunggu sampai jam 7. Saya lihat dari CCTV itu orangnya berubah enggak, sabaran enggak, mungkin ini ada tim saya udah tahu saya gimana gitu. Jadi saya ngetes. Gitu, terus kadang maksudnya saya kumpulin sama orang lain nih. Jadi misalnya saya kumpulin dengan satu ruangan. Jadi yang kandidat sama kandidat saya kumpulin satu ruangan. Terus saya sisipin lah orang saya di situ. Terus ngomong lagi nih, aduh tempatnya nggak enak nih, dipancing. Nanti kalau begitu ada yang ngomong lagi, oh iya bener nih, saya coret namanya, oh iya bener ya, enak kepancing. Nah, ada yang sabar, udah tunggu aja. Nah itu ada beberapa orang, saya seleksinya by real di lapangan, lihat. Nanti baru dari situ kita kelihatan. Jadi sebetulnya sekarang itu banyak perusahaan Pak Krisna, trennya itu banyak perusahaan nggak penting ijazah. Bahkan di perusahaan luar negeri kayak Google, Facebook dan lain-lain, dia udah nggak ngeliat ijazah, kamu bisa apa gitu. Oh bisa ini, bisa ini. Coba liatin hasilnya. Oh ya udah, oke, kamu diterima gitu. Sekarang juga di Indonesia ada beberapa perusahaan yang seperti itu Pak Krisna. Dia nggak ngeliat ijazah, kamu SMP, SMA segala macam, tapi kamu skillnya bagus, saya rekrut gitu. Banyak yang soalnya yang udah S1, S2 begitu dites, ini nggak bisa, itu nggak bisa ini. Terus maunya apa gitu, mau dikerja minta gaji gede, akhirnya malah bebanin perusahaan gitu. Jadi sekarang kita implementasi di lapangannya seperti itu gitu. Nah kita juga mau tahu sebetulnya sekarang tuh sekolah tuh kita mau sekolahin, saya mau sekolahin anak saya nih. Apakah saya mau keluar biaya banyak, habisin waktu di sekolah capek segala macam, anak saya stres, udah ada PR ini, PR itu, udah gitu ditambah lagi dia suruh bawa buku-buku yang berat ya misalnya. Itu kan secara fisiologi saya jujur nih Pak Krisna, pengalaman sendiri. Dari saya kuliah, saya bawa laptop. Akhirnya ini leher saya lumayan sampai sekarang masih suka berasa. Gangguan otot ya? Berasa pegel gitu. Karena dari kuliah semester 1 sampai S1, S2 itu saya selalu bawa buku ini, bawa laptop segala macam gitu. Jadi ibarat tuh kalau di kayak istilahnya kalau pepatah Arab, keledai ditumpukin buku, dibawa buku, tapi bukunya nggak dibaca sama keledai. Jadi dia cuma bawa buku ke sana ke sini. Apakah mau anak kita di seperti itu gitu. Ya. Suruh PR, stres. Sedangkan ada di sisi lain ada pendidikan yang happy. Anak itu cuma belajar yang penting, yang diperlukan sama masa depannya dia. Dan habis itu ya. Dan dia udah punya life skill untuk hidup gitu. Saya terakhir mungkin saya survei ke daerah Depok Pak Krisna. Itu ada sekolah, saya nggak bilang sekolahnya apalah ya. Sekolah itu anak-anak dididik untuk wira swasta. Jadi SMA ini udah ada yang penghasilannya 5 juta, 3 juta, 4 juta. Ada yang bikin usaha ini, jual coklat, ada yang bikin. Jadi anak-anak tuh dididik untuk mandiri secara hidupnya gitu. Secara hidupnya mandiri dan diajarin juga yang penting-penting gitu. Misalnya pelajaran-pelajaran yang penting gitu. Itu mungkin dari saya sih seperti itu gitu Pak Krisna. Jadi itu gejolak dari praktisi yang lihat di lapangan, terus saya real di lapangan seperti itu. Mungkin nanti bisa dibahas secara pendidikan itu seperti apa gitu. Kalau kata Rocky Gerung kan ijazah itu cuma tanda bahwa pernah belajar. Oh gitu ya. Bukan tanda bahwa dia orang pintar. Iya betul. Oke, sekarang kita ke Ibu Ayu nih, Wakil Direktur Pendidikan ya. Iya Mas. Kalau Ibu Ayu dari segi pendidikan dari IMC ini apa yang bisa ditawarkan melihat gejala-gejala tadi di masyarakat? Kok yang
drop out malah berhasil, Iya. malah yang ngikutin track A B C D sekolahan Betul. malah Dari nggak zero begitu to hero sukses. jadinya ya. Dari Gimana? loser jadi winner gitu. Gimana Ibu Ayu? Betul. Terima kasih Mas Krisna. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Bu Ayu, Wakil Direktur Pendidikan Yayasan Pendidikan Silaturahim Jatikarya yang membawahi SD Silaturahim Islamic School, SMP IT, SMA IT, Insan Mandiri Cibubur. Ini boarding khusus Ikhwan. Menarik banget tadi yang disampaikan Habib ya. Saya manggilnya Habib. Ya Bang Bia, saya juga manggil Habib. Sama ya. Pandi juga. Seru banget ya. Sebenarnya sih yang dirasain beliau itu angkatan saya, mungkin angkatan yang sekarang juga ngerasain gitu, bahwa fenomena sekolah terutama di negara kita lah. Kan banyak ahli pendidikan itu yang bilang bahwa pendidikan di Indonesia itu ketinggalan beberapa abad malah. Bukan puluhan ratusan tahun, beberapa abad dari sekolah-sekolah di luar yang sudah maju gitu. Itu harus kita betul-betul cermati, jadi pantikan buat lecutan buat sekolah untuk selalu memperbaiki. Tadi saya tertarik yang Habib ngomong, saya kok sekolah jadi kayak ikut perlombaan ya, kompetitif banget gitu, kayaknya stres ke sekolah. Kalau diibaratkan Direktur Pendidikan kami Pak Munif, anak-anak itu kalau ke sekolah ibaratnya tuh kayak kura-kura. Jalannya lama kalau berangkat sekolah. Ya. Pulangnya kayak citah. Bus. Artinya apa? Sekolah itu jadi bukan hal yang menyenangkan, malah jadi beban buat anak-anak gitu. Karena apa? Karena sekolah sudah seperti pacuan, race. Saya tertarik dengan ada quotes Mas Krisna yang ungkapannya seperti ini, learning is a journey, not a race. Belajar itu tuh perjalanan kita, bekal kita untuk nanti ke dunia nyata, menjadi seseorang gitu kan. Dan dia bukan perlombaan gitu. Makanya tadi something wrong ya dengan sekolah, kenapa justru siswa kita malah merasakan beban itu di kompetisinya dibanding dia happy membekali dirinya untuk nanti hidup di tengah-tengah masyarakat. Fenomena yang memprihatinkan juga, dulu beberapa abad silam sekolah itu benar-benar kayak belajar kehidupan ya. Orang tua menitipkan ke orang-orang yang soleh, orang-orang yang pintar gitu ya. Tapi pada saat sekolah masuk ke era industri, mulailah jadinya sistem pabrikasi gitu. Akhirnya apa? Yang ini masih kita rasakan di banyak sekolah di Indonesia ya. Saya nggak ngomong di luar negeri gitu. Di sinilah akhirnya sekolah itu jadi kurikulum sebagai agama. Wajib. Kalau nggak ngikutin tuh kayaknya haram gitu. Harus kurikulum terpusat gitu ya, karena dianggap sebagai itu. Terus kitab sucinya apa? Kitab sucinya adalah buku paket. Makanya tadi yang Habib bilang, kita tuh sebenarnya pinter ngapalin kan, tapi setelah itu menguap karena dihafal, bukan dia diaplikasikan gitu. Terus malaikatnya adalah Bapak Ibu guru. Guru tidak pernah salah. Betul, tidak pernah salah. Sampai itu lari ke tes-tes ulangan-ulangan kita kan. Plek-ketiplek kita jawab pertanyaan harus sama dengan apa yang diucapkan Bapak Ibu gurunya gitu. Itu kan satu ironi gitu ya. Padahal dunia tadi yang Habib ceritain berkembang. Solusi itu yang saat ini tahun ini bisa digunakan, besok hari mungkin enggak. Karena dunia begitu cepat perubahannya. Tapi apa yang terjadi di sekolah-sekolah kita adalah harus sama dengan buku. Kalau nggak salah, harus sama dengan apa yang gurunya. Akhirnya tadi tes-tes itu sudah seperti saya mengibaratkan anak-anak tuh pas belajar disuapin sampai penuh. Bayangin loh, saya ngebayangin kalau saya jadi anak sekolah di sekolah yang paradigmanya masih seperti itu, saya stres gitu. Dengan materi begitu banyak, dia harus nguasain, apalagi kalau udah sampai SMA, belasan puluhan malah mata pelajaran yang dia harus kuasain. Karena kita ada KKM, kriteria ketuntasan minimum. Kalau di bawah itu tuh ibaratnya kamu masih dosa, harus tambah amalan. Tapi alhamdulillah katanya ada kurikulum 22, itu berubah, tidak ada KKM. Kita bersyukur banget dan itu betul-betul konsep sekolahnya Pak Munif. Pak Munif itu kan direktur pendidikan kami. Kita bersyukur Pak Munif itu betul-betul visioner, mikirin kurikulum ke depan yang humanis. IPA IPS katanya udah di ini, tapi katanya baru wacana atau udah dilaksanakan? Ya, itu memang masih sosialisasi di tataran kepala sekolah, di pengawas gitu ya. Tapi kita
optimis kok Mas Krisna, ini udah kebutuhan, kita udah ketinggalan tadi berapa abad gitu kan. Dan itu pasti. Jadi saya bersyukur sekali dengan Pak Munif, konsepnya itu benar-benar visioner, benar-benar mikirin ke depannya apa. Karena kan beliau memang sudah banyak studi banding ke sekolah, terutama Finlandia ya, yang memang rekomendasi sekolah terbaik di dunia itu adalah di Finlandia gitu, dan beliau mengadaptasi dari sana. Nah, balik ke tadi yang konsep kurikulum adalah agama, buku paket adalah kitab suci, nggak boleh keluar dari itu gitu ya. Nah, ini kita harus balik kembali ke sekolah memang yang memanusiakan manusia. Artinya adalah nerima tuh bahwa tiap anak, tiap individu tuh they are different gitu loh. Beda. Allah tuh nyiptain manusia unik. Walaupun saudara kandung aja beda-beda ya Mas Krisna ya. Kesukaan dan macam-macamnya. Nah, itu guru jangan lagi sebagai malaikat, tapi guru adalah fasilitator, atau bahasanya Pak Munif itu ke kami, ke pendidik, guru adalah katalisator. Dia adalah pihak yang tim support yang membuat anak-anak itu dalam, seperti mesin diesel cepat panas, jadi cepat ngerti, gitu ya. Jadi terpantik bikin karya. Guru itu katalisator. Jadi nggak boleh guru itu pokoknya yang benar dari saya, enggak. Kamu silahkan cari informasi perkembangan saat ini di luar seperti apa. Jadi saya itu bukan dewa gitu loh, saya bukan Tuhan gitu. Artinya kita juga masih sama-sama belajar. Ini yang paradigma ini yang benar-benar ditanamkan sama Pak Munif ke kami gitu. Dan itu memang wow. Mungkin 5 tahun 10 tahun yang lalu Mas Krisna, guru-guru tuh masih ngerasa karena terbiasa dengan paradigma lama, dan saya pun merasakan, saya ngajar udah hampir 20 tahun, kita dicecokit kayak gitu Habib. Pokoknya harus sesuai silabus, pokoknya. Tapi kita lupa bahwa anak kita tuh beda generasi, beda kebutuhannya di masa depan. Tapi saat Pak Munif bergabung di YPSJ dengan konsep beliau diterapkan di sini, banyak banget pencerahan, dan saya 1000% setuju banget sama konsep sekolahnya beliau gitu. Karena ya itu memang dalam Islam pun kan kita harus tahu bahwa harus ngerti, paham fitrahnya anak-anak kita diciptakan di dunia itu apa. Itu memang benar basic banget pendidikan seperti itu gitu. Bagaimana Rasulullah menyontohkan kepada kita, beliau cara komunikasi ke sahabat-sahabat tuh beda-beda kan. Yang mungkin emosional, Rasulullah ngomong seperti ini. Yang orangnya lembut seperti ini. Nah, itu kan bisa kita contoh di dunia pendidikan. Dan kemudian tadi ngomongin, tadi kan Habib menyinggung, ini loh bahwa perkembangan handphone aja yang tadinya segede apa, sekarang kecil gitu ya, yang bisa dilipat-lipat, entah berapa tahun lagi seperti apa. Artinya benar-benar kita tuh tahu percepatan luar biasa. Dan saya ingin menyampaikan apa yang Pak Munif waktu mengisi webinar ya, pada saat menjelaskan tentang kurikulum di Insan Mandiri, bahwa anak-anak kita sekarang nih Mas Krisna akan menghadapi era VUCA. Oh itu. Akibat dari tadi 4.0, 5.0. VUCA itu kan dari volatility, uncertainty, artinya banyak ketidakpastian. Perubahan itu cepat, dalam hitungan detik tuh berubah gitu. Kemudian complexity, masalah tuh sangat kompleks, lintas apa ya, gak cuma bisa lihat di satu sisi, tapi banyak hal kita harus bijaksana gitu ya. Dan juga ambiguity gitu loh, multitafsir. Kita kadang bingung ya di sosial media, ini yang bener hoax, apa nyata, ini prank, apa pencitraan. Wow, kalau anak kita nggak dibekali nih di kurikulum sekolahnya, kita nggak tahu nih mereka siap nggak di masa nanti mereka harus berperan sebagai sebagai seseorang gitu. Jadi sekolah harus jadi partner. Kami menempatkan sekolah itu partner karena sebetulnya tetap saja orang tua memegang, dia adalah amanah itu dari Allah kan, anaknya dia harus tanggung jawab, dan kami adalah partner, pihak ketiga yang di outsource buat nyiapin nih, ayo kita sama-sama nyiapin anak-anak. Jadi harus kompak antara sekolah sama orang tua. Nah, dari VUCA tadi Pak Munif itu menarik mundur lagi. Kalau masalahnya adalah VUCA yang dihadapi anak-anak kita saat ini dan terus sampai ke depan, sebetulnya bagaimana sih solusinya gitu ya. Nah, ini kita sebagai Muslim, Pak Munif menyampaikan bahwa
Jawabannya itu ada di surat Ali Imran ayat 110, yang intinya adalah sebetulnya umat Islam adalah umat yang terbaik, yang dia tuh jadi rahmatan lil alamin. Artinya kita tuh sebenarnya di apa Allah ciptain ke bumi ini nih, dan anak-anak kita ini, mereka tuh jadi problem solver, bukan problem maker. Tapi kan yang terjadi saat ini adalah Troublemaker. masih troublemaker, apalagi di sosial media gitu ya. Karena kan memang kalau kata Pak Munif ya, dunia itu kan yang dulu kita kenal adalah ada 3 ya, Mas Krisna. Dunia desa kita di rahim, di sini, di dunia, dan dunia di alam barzah. Tambah lagi kan satu lagi, Mas Dunia Krisna. maya ya? Dunia maya. Dan anak-anak kita tuh sekarang di situ. Sampai kita tuh kalau rapat ngebahas perkembangan siswa, kita sampai ngomong gini, iya ya, kita tuh sebenarnya nggak kenal sama siswa kita. Nggak kenal di mana, nggak kenal di dunia maya. Karena sebetulnya mereka sebenarnya adalah di dunia maya itu. Itu ekspresi yang sebenarnya. Ekspresi yang sebenarnya. Karena mereka tuh bisa akunnya akun bukan nama aslinya. Mereka bisa ngomong seenak hatinya gitu. Itu yang jadi di sekolah kami itu selalu kita bahas, dan kita memang terus menerus memperbaiki kurikulum kita, menyesuaikan dengan kebutuhan anak-anak tadi. Nah, balik ke Ali Imran tadi 110, justru Pak Munif itu terpantik saat beliau ketemu dengan ilmuwan dari Jepang, Mas Krisna. Nah, disitulah beliau bahwa ini tuh bisa jadi kurikulum sekolah, menarik dari Al-Quran, karena Al-Quran adalah kebenaran yang absolut. Kita tidak akan menemukan kesalahan di sana, dan Al-Quran adalah jawaban masalah masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Itu jadi intinya adalah tadi masalah-masalah tadi yang dilemparkan Habib sebagai kita terdakwa sekolah. Tapi memang begitu kenyataannya. Nah, ini sekolah kami menawarkan solusinya, dan pegangannya adalah panduan kita adalah pedoman kita Al-Quranul Karim. Kebenaran yang hakiki sampai kapanpun Al-Quran jadi solusi. Nah, mungkin itu dulu tuh. Oke. Iwan dan Ahmad, ini menarik apa yang disampaikan oleh Ibu Ayu, bahwa Bu Ayu kan dari pihak sekolah, Habib juga kan, tapi mereka sudah pada punya kesadaran bahwa ini nggak benar nih cara kita melihat. Nah, itu kan biasanya ngomong gini kan dari pihak eksternal. Ini dari pihak internal sendiri udah punya kesadaran seperti ini, seperti itu ya. Nah, bagaimana menghadapi kekacauan ini dengan regulasi yang diberikan oleh Dekbud apa? Ya, Kemdikbud. Kemdikbud. Ya. Ada benturan nggak? Bagaimana itu menyelaraskannya itu? Pasti. Jadi kita ada sebenarnya hal yang lucu nih, Mas Krisna, terutama dengan Menteri Pendidikannya sekarang. Beliau kan kita tahu berasal dari latar belakang bisnis dan dunia kreatif. Kita patut syukuri itu. Artinya adalah beliau udah mikirin tuh semua serba digital segala macam. Tapi kan ini kita bicara tataran menteri dengan tataran orang yang kita ketemu di lapangan, Mas Krisna. Itu tuh kayak masih gapnya jauh. Kita jujur aja terbuka, gapnya itu masih jauh dari menteri ke tataran di pengawas. Di bawah. Kita terbuka aja lah, udahlah gitu kan. Nah, ini memang jadi tantangan luar biasa bagi kami pihak sekolah, bagaimana meyakinkan bahwa ayolah kurikulum itu jangan sentralistik. Kurikulum harus sama segala macam, tapi kita lupa saudara kita di Papua, di daerah tiap mana. Daerah punya masing-masing. Kita bingungnya tuh setiap pertama setiap ganti periode ini menteri ganti kebijakan satu. Yes. Yang kedua, kurikulum tuh ganti-ganti. Yes. Jadi misalnya kita nih mau belajar kurikulum 2013, begitu udah mau selesai ganti kurikulum yang lain lagi. Betul. Akhirnya pertama sebenarnya secara orang tua kita boros lah ya Pak. Bukunya ganti-ganti yang mahal. Sebenarnya bukan cuma itu, kita bingung mau dibawa kemana anak kita. Arahnya. Terus saya juga sebenarnya agak menyesalkan gini, kalau saya boleh flashback, umur saya dimasukin mesin waktu ya. Dari kecil saya mau ngomong sama orang tua saya begini, Mah atau Bah, nanti nih ilmu-ilmu ini nggak kepake waktu Habib tua nih. Mendingan gak usah belajar dari sekarang deh. Misalnya cukup baca tulis hitung aja. Cukup belajarin ini, terus sama ini nih yang hobi saya nih mau belajar ini, cukup ini doang. Gitu. Jadi mengurangi saya, kan kalau kita nih buang waktu tuh nggak boleh ya. Buang waktu. Termasuk misalnya kita di jalan buangin waktu
Ini kita misalnya kerja nih, ke Jakarta bolak-balik aja udah 4 jam. Itu kan buang waktu. Termasuk apalagi kita pendidikan, naruh anak kita untuk buang waktu belajar, mereka yang nggak mereka pakai gitu. Makanya kalau di luar negeri, misalnya kita nih Indonesia secara Asia ya, mungkin paling pintar matematika. Olimpiade fisika kita juara internasional gitu. Pak Johannes itu juara internasional. Segala macam pokoknya olimpiade yang hitung-hitung kita juara. Tapi begitu implementasi kayak bikin robot, diskusi, debat itu kita banyak kalah walaupun sekarang udah mulai ya. Tapi kalau misalnya gini, anak kelas 6 SD di Indonesia dibandingin sama SMP atau SMA di Amerika, mungkin jauh lebih cepat ngitungnya anak kita gitu. Itu di Asia, di Jepang gitu. Tapi kalau mereka dari kecil itu, karena mungkin negara maju ya, diajarinnya tuh gimana open minded. Jadi anak-anak kecil, saya mungkin ini case juga ya, saya coba ya. Saya belajar mungkin 5 tahun lalu, saya belajar mungkin dari Ustadz Zainadi. Ini mungkin pembicara rasil juga ya. Kata beliau, anak kecil itu jangan dilarang, jangan dimarahin. Saya coba ke adik saya yang paling kecil Pak Krisna. Waktu itu Ali. Dari kecil itu nggak pernah dimarahin. Nggak pernah dibentak, akhirnya itu anak tumbuhnya lebih bagus gitu. Hafal Quran puluhan juz dan lain-lain. Itu anak menurut saya ya, itu pendidikan yang cukup bagus gitu. Karena kalau kita membentak anak, marahin anak itu miliaran sel otaknya itu rusak gitu. Termasuk menghardik dia dan lain-lain gitu. Jadi dari saya coba ke adik saya, terus saya coba, oh ternyata tuh pendidikan itu bukan kita nyuruh, misalnya mungkin Bu Ayu ya tahu ya, guru orang tua deh, sholat gini, ibadah sana ke masjid, sana ngaji, sana belajar. Kamu belum cuci kaki. Jadi orang tua tuh kayak begitu anak kotor, mandi sana, cuci kakinya, tidur, gitu. Anak tuh menganggapnya orang tua bukan temennya dia gitu kan. Terus otaknya dia baru, oh iya udah habis ini suruh ini. Kita bukan robot gitu. Anak itu bukan robot. Terus anak itu juga manusia yang perlu diperhatiin gitu. Gimana teman mainnya dan lain-lain. Begitu sebenarnya kita maksudnya baik ya. Cuma karena kita mungkin stres kerja di luar dan ini saya juga masih belajar Pak Krisna buat jadi orang tua yang baik ya. Tapi anak itu perlu diajak diskusi, perlu diajak temannya, benar nggak Bu? Betul. Akhirnya ketika kita menutup ruang itu dan kita satu arah, mereka diskusi sama orang yang tidak tepat. Mereka cari tontonan yang tidak tepat. Akhirnya mereka tersesat di dunia yang Bu Ayu bilang, dunia maya gitu, dunia digital. Kalau kita ngajak ngobrol anak kita, gimana sekolahnya, gimana temennya, bahkan kita ngobrol tuh, kalau saya lihat di IMC ya, atau di SIS di sekolah itu, anak saya kebenaran sekolah juga di sekolahnya Bu Ayu itu, dijemput itu kadang-kadang nggak mau pulang, masih mau main sama teman-temannya gitu, santai. Maksudnya itu saya lebih seneng lah ngelihat anak itu lebih happy, lebih secara otak tuh lebih berkembang gitu ya Bu Ayu ya. Iya. Gimana menurut Bu Ayu fenomena Bu Ayu nih dulu mungkin pendidikan sebelum di IMC ngerubah ke paradigma sekolah ini dulu gimana, terus sekarang gimana, perubahannya itu seperti apa? Iya. Dulu kan bedanya sosial media aja ya, nggak intens sekarang gitu. Betul banget. Tadi yang saya bilang, guru itu kan pendekatan kita tuh, jadi kan kalau dari guru-guru itu kan belajar di kampus-kampus ya, kita dikenalin tuh namanya teori behavior gitu, bahwa kalau kita mau mengondisikan anak untuk berperilaku A, B, C, maka kita perlu stimulus tuh tadi segala macam, tapi kadang cara kita salah. Akhirnya bentuknya adalah doktrin. Anak nggak dapet why-nya. Itu yang saya lihat pengalaman saya awal-awal. Jadi tuh guru itu selalu ada kata-kata sakti, pokoknya nggak boleh. Itu nakal ya, nggak boleh begitu gitu. Tapi nggak dapat why-nya gitu. Alhamdulillah seiring berjalannya waktu, dan memang tadi kuncinya pendidik itu harus mau banyak belajar ya. Banyak entah itu baca, entah itu ikut pelatihan segala macam, menambah khasanah bahwa perkembangan pendidikan itu cepat sekali berkembang di luar sana. Akhirnya saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan selama ini salah. Jadi berupa indoktrinasi akhirnya. Anak-anak doktrin. Akhirnya apa? Kita memunculkan anak-anak yang dia berbuat baik karena ada seseorang. Dia berbuat baik karena ada aturan. Mungkin yang fenomena terjadi di Singapura ya. Mungkin sempat
Mas Krisna atau Habib dengar dia buang permen karet, itu di tempat yang memang nggak ada aturannya itu gitu. Artinya apa? Dia melakukan kebaikan karena aturan tadi, karena punishment, bukan dari kesadaran dirinya sendiri. Padahal Islam itu kan ngajarin sesuatu yang dari dirimu sendiri, kesadaran dari diri kita sendiri itu akan jauh everlasting. Istilah ihsan itu tadi ya, berbuat baik entah itu di keramaian atau engkau sendiri gitu. Nah itu memang tidak bisa disulap. Itu perjalanan panjang dan harus dimulai dari orang dewasanya. Kalau di rumah ya orang tuanya, kalau di sekolah guru-guru memberi contoh. Nah saya tertarik tadi ya, nyebut yang tadi pembiasan yang baik buat anak akhlak. Nah kita di SD Silaturahim itu kita fokus tuh di situ di karakter. Karena memang berdasarkan penelitian anak-anak usia dini itu dari TK sampai usia SD, mereka tuh sebetulnya fokusnya di karakter saja. Porsinya bisa 70-80% itu adalah pembiasaan-pembiasaan yang baik. Ya, sisanya ya kognitif keterampilan itu porsinya jangan terlalu banyak dulu gitu. Baru kemudian di jenjang sekolah menengah, porsi pembelajaran karakternya dikurangi, lebih banyak kognitif. Terus sampai dia SMA dan kuliah. Dan alhamdulillah di SD SIS ini kurikulum kita yang jadi unggulan kami adalah kami menawarkan project based on Quran. Artinya tadi kan filosofinya kita harus memegang teguh pedoman dari Al-Quran. Biar kita nggak tersesat nih. Dan itu everlasting, absolute, kita nggak perlu ganti-ganti. Itu pedomannya. Nah, yang kita ambil adalah anak-anak itu sambil dia menghafal Al-Quran, potongan, tidak banyak, menghafal Al-Quran, dan dia terutama ayat-ayat karakter, dan dia paham, ini penting banget, paham kenapa nih maksud ayatnya, kenapa harus ada, dan maksud ayatnya apa, kemudian diaplikasikan, kita biasakan, karena karakter itu kan yang selama ini salah dan keliru adalah kita ngajarin karakter, ingat nggak dulu kita sekolah pelajaran PMP, sekarang jadi PKN, selalu definisi. Jujur adalah cara menjadi jujur. Ujung-ujungnya jadi pejabat korupsi. Yes, karena cuma sampai kognitif, dia nggak ngerti why-nya nggak dapat dan akhirnya hanya pengetahuan. Nah, di Silaturahim Islamic School ini kita pingin anak-anak dibiasakan pembiasaan dan kami pendidik guru-gurunya itu jadi role model dan kita mesti stimulus tadi kita jadi katalisator gitu untuk hal yang sederhana gitu ya, yang dekat dengan kehidupan masing-masing. Karena kita tahu anak usia dini itu karakter dulu nih istilahnya softwarenya. Kadang-kadang kan kita suka lupa ya ngeliat anak-anak, iya sih memang otak anak-anak kan usia dini kayak spons, cepet banget. Tapi akhirnya kita kebablasan Mas Krisna. Akhirnya apa, kita jejalin dia dengan kognitif hafalan ini, terus kayaknya kita bangga sama anak yang wow secara kognitif tuing. Pada akhirnya saya saksi hidup ngelihat anak murid saya saat dia SMP, SMA, dia sudah akil balik, dia bertemu dengan masalah, ada bagian dia karakter istilahnya PR-PR yang harusnya dia dikasih dulu, pada saat dia dapat masalah seperti bom waktu meledak, lupa tuh yang tadi hafalan-hafalan yang dia, kepintaran akademis yang dia terima. Akhirnya apa, guru-gurunya tuh bingung, kok dulu tuh dia sholatnya rajin, nggak usah sholat sunnah deh, sholat 5 waktu berjamaah, pas SMP-nya, SMA-nya, statusnya yang dibahas, wow, luar biasa perubahannya. Nah itu yang kita jaga itu, makanya kami di sini fokusnya adalah tadi pembiasaan-pembiasaan dari mengambil dari ayat Quran. Jadi di sini kami berpedoman hafalan yang mereka hafalkan, mereka harus ngerti, nggak cuma sekedar hafalin, tapi mereka paham ayatnya maksudnya apa dan diaplikasikan. Contoh sederhana nih, dan kita caranya juga menyenangkan Mas Krisna, bukan kayak apa tafsir ayat, enggak lah itu ya, enggak banget. Kita caranya menyenangkan, kita pakai scene setting dulu gitu ya, dipantik-pantik dulu ke anak-anak. Contohnya misalnya di surat An-Nur tentang memberi salam, fakul salamun alaikum. Jadi potongan ayat saja, kita menyesuaikan dengan tahapan usia. Kita nggak mau juga gini, anak-anak jadi trauma melihat hafalan ayat Quran yang banyak, jadi beban. Mungkin awalnya dia suka, tapi pada saat kita menuntut
namanya anak kan sama guru, siswa sama guru merasa apa yang guru sampaikan jadi wajib. Oke. Padahal gurunya tuh maksudnya bukan begitu, tapi siswa nempatin apa yang gurunya sampaikan dia wajib. Kita nggak mau kayak gitu, nggak mau ujung-ujungnya hafalan jadi beban. Tapi kita maunya apa yang dihafalkan jadi proses menyenangkan dan apa betul-betul alamiah. Mencintai Quran itu betul alamiah karena dia dari sedikit-sedikit sesuai dengan perkembangan usianya. Nah itu di SD. Contohnya tadi dikenalin surat tentang ayat tentang memberi salam. Terus dia ada proyeknya Mas Krisna. Yuk, kan memberi salam sesama muslim itu wajib ya. Proyeknya juga menyenangkan dan sederhana. Jadi anak-anak tuh diajak sama guru-gurunya. Oh sebelumnya di kelas karena mau berkunjung ke rumah-rumah, dia bikin mozaik tuh tentang assalamualaikum. Ucapan salam dibikin mozaik karena masih anak-anak kan. Terus si mozaik itu nanti mau diberikan ke orang yang dia menjawab salam. Gitu. Nah, kemudian mereka keluar lingkungan kelas ke rumah-rumah kan itu realita tuh berkunjung ke rumah orang, bukan settingan, bukan apa. Dia ketok pintunya kan. Assalamualaikum. Ada yang 3 kali nggak dijawab gitu. Udah. Ada yang dijawab mukanya cemberut. Waalaikumsalam. Ada apa nih? Nah, ada yang menjawab Waalaikumsalam. Nah, kalau ramah gitu anaknya ngasih tahu, Bapak, Ibu, kami dari SD Silaturahim sedang belajar ayat tentang mengucapkan salam. Itu jelasin sederhana dengan bahasa anak-anak. Terus kalau dia menerima dengan respon positif, kita kasih tadi tuh mozaiknya. Habis itu ada closing feedback. Ini penting feedback itu kalau belajar karakter itu menyampaikan akhlak tadi biar dapat why-nya didiskusikan di kelas gitu. Bagaimana perasaan kamu kalau jawab salamnya sambil cemberut misalnya, atau jawab salamnya dengan senang hati, itu kan pengalaman luar biasa ke anak-anak. Dan itu yang kita lakukan di sekolah dengan cara menyenangkan dan tadi kita nggak memaksa gitu ya, tapi kita memantik. Ingat loh, anak itu manusia ya, bukan robot. Gitu. Nah kalau SMP SMA beda lagi Mas Krisna, tetap kita dari ayat-ayat, tapi mereka karena sudah akil balik, dewasa, persiapan dewasa, mereka sudah diajak lebih serius nih. Jadi proyek mereka itu sama, proyek based on Quran, tapi berdasarkan masalah. Anak-anak SMP SMA kan, apalagi yang akil balik, itu banyak masalah ya, baperan, emosi lagi, apalagi anak laki-laki tuh. Pasti banyak masalah dalam kehidupannya. Nah kita mau ngajarin mereka, ayo kamu tuh harus bisa nyelesain masalah. Karena dimanapun kamu, siapapun kamu akan ketemu masalah. Nah jadi proyek mereka itu beda dengan SD. Kalau SMP, SMA, justru masalah itu dari dirinya sendiri. Kamu ada masalah apa sih? Bisa masalah di kelas, bisa masalah di asrama, gitu. Jadi kalau masalah mereka sendiri kan lebih tertantang dan mereka lebih tertarik. Nanti apa hubungannya dengan ayat? Nanti masalah itu ditarik ke ayat, dan alhamdulillah untuk pembahasan ayat ini kita narasumbernya bukan KW-KW-an nih. Langsung Habib Hussein Ustadz Hamzah. Jadi luar biasa. Dan yang menarik waktu anak-anak ngebahas makanan sehat tidak sehat, karena kan di sini banyak tukang jajan kan. Habib Hussein waktu itu di tahapan bahas ayat ngomong gini, masalah manusia pertama yang di dunia adalah masalah makanan. Adam dengan Hawa masalah makanan. Jadi betul-betul masalah basic yang sebetulnya ujung-ujung itu kemana-mana. Kalau saya bilang ke anak-anak, kalian sadar nggak selama ini kita ditipu sama makanan. Banyak makanan, minuman palsu gitu loh. Itu kan juga, dan kita tuh jadi korban. Karena kita nerima aja minuman yang nggak sehat dibilang jus, padahal pakai apa. Itu sampai ke situ Mas Krisna. Jadi ujungnya tuh kebentuk sikap, attitude dia nanti pada saat dia di tengah masyarakat dan jadi problem solving. Jadi dia tuh anak-anak IMC diharapkan lulus nggak kaget lagi tuh tadi nemuin fuka tadi. Karena udah kita siapin, dibenturin dengan masalah. Kenapa mereka kita benturin sama masalah? Seperti ibaratnya orang bikin keramik itu kan mahal ya. Tapi lihat deh proses buatnya. Si tanah liatnya diapain tuh? Wah dibanting, diremek, diapa-apain. Emas juga gitu, baja juga gitu, dipukul-pukulin, dibakar. Berlian sama arang sama-sama bahan karbonnya. Iya. Tapi kalau berlian kan prosesnya
benar-benar luar biasa gitu Betul. sampai jadi Susah. Tapi harganya juga beda. Betul. Antara yang didiemin biasa aja sama yang Sama yang ditempa. Nah, tapi ini silakan. itu filosofinya. Jadi anak-anak kita jangan dikasih kemudahan, malah dibenturin, ditemuin masalah-masalah supaya dia jadi tanah liat yang dia fleksibel ngadapin masalah, nggak gagap, nggak kaget, nggak langsung baperan, nggak putus asa sampai bunuh diri. Tapi justru mereka jadi problem solving. Itu sih hal sederhana yang kadang justru sekolah-sekolah lupain. Karena tadi masih banyak sekolah yang udah dia yang penting ijazah. Ya, tapi selembar biasanya masalah tetap masalah. Cuman masalahnya itu masalah teori yang Ya. nggak ada di hubungannya sama di lapangan. Betul. Akhirnya ini saya mungkin ibu dari sisi sekolah ya, tapi saya testimoni ya, anak saya ini kan sekolahnya di SD Insan Mandiri, Silaturahim, grupnya Insan Mandiri juga. Itu saya lihat luar biasa gitu, kalau malam nasihatin saya emang sengaja apa yang mempelajari nasihatin. Terus kadang buang sampah, saya juga kadang-kadang dalam tanda kutip ya pegel, tapi ya udah saya terima gitu. Dia dari masjid nih ke rumah ada sampah diambil, ntar ada sampah lagi diambil, akhirnya bener-bener kayak terus alhamdulillah udah hafal juz 30 gitu. Itu dari sekolah banyak penanaman seperti itu. Iya. Nah, saya juga mungkin mau tanya nih dari Insan Mandiri atau Silaturahim Islamic School. Kadang kan gini, kesalahan kita sebagai orang tua tuh pengen anak kita sama dengan diri kita gitu. Kamu sekolah kayak gini, biar kayak papa, biar kayak bapak. Kamu harus begini, harus begini. Padahal situasi berubah, lingkungan berubah, teknologi berubah, semuanya udah berubah. Anak kita suruh samain dengan diri kita gitu. Kadang banyak orang tua seperti itu, nggak sadar anaknya pengen seperti dirinya. Misalnya bapaknya dokter, pengen anaknya dokter. Bapaknya pengacara, pengen anaknya pengacara. Padahal anaknya nggak di jiwa itu. Akhirnya ada teman saya gini, bapaknya pengen anaknya jadi pilot karena bapaknya pilot. Akhirnya ya udah dia sekolah karena desakan orang tuanya gitu. Udah selesai sekolahnya miliaran Pak Krisna, sekolah penerbangan. Udah selesai jadi pilot, Pak ini ijazah, Bapak kan minta ijazah. Ini silakan, ini ijazah yang Bapak pengenin. Udah, saya nggak mau di bidang ini, saya mau usaha aja. Bayangin seperti itu. Saking dia pengen bapaknya sekolah, ijazahnya dikasih ijazahnya sama bapaknya. memenuhi harapan bapaknya ya. Udah keluar bapaknya udah keluar miliaran. Dikasih ijazah sama bapaknya, silahkan, terima kasih udah bimbing saya mau dunia saya beda lagi bukan ini. Gitu sampai kayak gitu Pak Krisna. Dan itu bukan 1-2, banyak teman saya kayak gitu. Ada yang dokter kayak gitu segala macam. Jadi gimana mungkin dari IMC atau Insan Mandiri dari mulain anak-anak tuh seperti apa sih pola bimbingannya sehingga dari kecil tuh anak udah menemukan bakatnya. Betul. Yang kedua, anak tuh bukannya copy paste dari orang tua, karena copy paste tuh beda alam, beda zaman, beda. Gitu. Kita copy paste di fotokopi aja kadang-kadang itu sama ya, sama persis, beda hasilnya. Apalagi ini udah beda zaman, kita mau copy ke generasi. Akhirnya yang terjadi adalah anaknya stres, nggak berhasil juga, dan lain-lain beda. Gimana Bu Ayu? Nah, makanya konsepnya Pak Munif itu kan salah satunya humanis, artinya betul-betul sekolah, warga sekolah, dan kita mengajak orang tua juga tuh wajib tahu kenal sama anaknya. Makanya di sekolah kami sekolah yang memanusiakan manusia, kita nggak nolak siswa, Mas Krisna. Bahkan syaratnya cuma satu, denyut nadi itu ya, yang penting masih hidup. Yang penting masih hidup ya. Gitu. Artinya kita menerima siswa dengan ragam kebutuhan, artinya kita tuh the best process. Ya, bukan the best input. Kalau inputnya siswanya udah keren, udah pinter, IQ-nya misalnya udah tinggi, ya udah, memang udah cikal bakalnya udah jadi istilahnya. Tapi yang luar biasa itu adalah sekolah yang bisa mengubah tadi from zero to hero. Jadi seseorang yang tadinya dianggap tidak memiliki kemampuan apa-apa, tapi sekolah tuh harus bisa membuat siswanya jadi sesuatu, mengembalikan ke fitrahnya kekuatan yang Allah kasih nih. Nah, salah satunya adalah kita punya alat, Mas Krisna, Habib, ya, namanya Multiple Intelligences Research. Jadi saat siswa sudah kita terima, pasti kan insya Allah kita terima ya. Nah, itu salah satu tahapan kita mengenal. Kita harus kenal nih sama anak, sama calon siswa, adalah dengan observasi Multiple Intelligences Research tadi. Jadi anak-anak dilihat gaya belajarnya seperti apa sih. Nah, ini kan kita kenal, memanusiakan manusia. Lalu teknisnya seperti apa? Dalam satu kelas kan dengan perbedaan-perbedaan karakter itu? Ya, ini teknisnya adalah kita kalau untuk usia dini, kita melibatkan orang tua.
berdasarkan kebiasaannya. Jadi dari teori MI ini, Mas Krisna, kita bisa nilai anak itu selain tadi gaya belajar adalah kecerdasan. Kecerdasan dia dalam hal apa sih? Linguistik kah, visual kah, matematis, seni, natural dan sebagainya gitu. Dengan cara itu tuh sebenarnya muncul dalam kebiasaan kita sehari-hari. Misalnya Mas Krisna nih, kebiasaannya orang tuh nemuin Mas Krisna seneng ngomong, seneng cerita. Berarti kan kekuatannya di linguistik. Dengan cara bertanya. Bertanya dengan orang tua kalau usia dini, karena anak-anak usia dini kan kita masih belum bisa ya meminta jawaban yang valid gitu. Nah, kalau untuk usia dini ini, kita nanti ada alatnya, instrumennya untuk memantik. Ini memang hak patennya Pak Munif. Dan pengembangan dari MI adalah menemukan alat observasi menentukan kecerdasan anak-anak tuh di mana dan gaya belajarnya. Nah, dengan gurunya tahu kecerdasannya apa, gaya belajarnya apa, visual kah, auditorik kah, atau kinestetis, nanti guru itu mendelivery pengetahuan ke siswa berdasarkan tadi kecerdasannya dan gaya belajarnya. Misalnya anak ini ternyata senang musik gitu. Nah, makanya gurunya harus pada saat dia ngajarin materi yang rumit, yang banyak teorinya, harus kreatif nih gurunya. Dengan cara apa? Pakai lagu, parodi. Nah, Pak Munif itu nggak cuma sekedar sampai di tes mengetahui kecerdasan anak, tapi ada turunannya. Kalau anaknya ini, maka strategi ngajarnya itu. Tadi kalau anaknya musik, strategi ngajarnya adalah turunannya, oh harus parodi, oh harus begini begitu. Kalau linguistik dengan diskusi, dengan bermain kartu apa dan segala macam. Itu sudah guru-guru tuh dibekali. Setiap guru-guru yang baru kita bekali itu gitu. Dan ini memang lagi-lagi tantangan luar biasa, dan istilahnya gini, kita selalu ngomong ke guru-guru, ayo kita tumbuh bersama. Sebenarnya yang berkembang itu bukan siswa aja loh. Kita guru harus berkembang, harus bertumbuh. Di sini kita bareng-bareng belajar. Itu karena yang kita hadapi itu manusia. Yang tadi, wow, dengan perkembangan perubahannya di generasi yang selalu berganti-ganti, apalagi anak-anak saat ini, kita butuh guru yang kreatif itu. Dan tadi kalau kita nyinggung tadi masalah kurikulum yang sentralistik, kita kadang suka, termasuk saya ya, suka ngeri-ngeri gitu loh, ngelihat buku-buku kelas 4 dan 5 dan 6. Materi IPA-nya tuh kayak di kuliah kedokteran, Mas Krisna. Tulang rangka, apa sendi-sendi, aduh, wow, luar biasa. Banyak nggak kepake juga kan? Enggak. Saya bilang ini nih anak mau, dan itu memang harus diberikan pada akhirnya. Tapi kalau anaknya minat ke kedokteran, nggak apa-apa, bagus. Iya, nggak apa-apa. Cuman juga kita harus nempatin, Mas Krisna. Ini kan usia dini, sampai di mana anak itu? Karena kita salah kaprah ya. Tadi menjejali. Kita pengennya banyak tapi nggak dalam. Sebetulnya kan yang bagus itu tidak usah banyak-banyak tapi dalam. Jadi anak-anak tuh sampai konsepnya. Nah, tadi balik tadi, bagaimana caranya nih dengan materi yang banyak? Di konsep di Insan Mandiri dan Silaturahim, caranya tadi, oh biar anak-anak ingat, anak-anak kan senang nyanyi nih, senang musik, pakai parodi gitu. Nah, ini kayaknya udah pernah diwawancara sih di Rasil ya. Kita ada guru di SD, Bu Gusti Rahayu, kebetulan suaranya oke. Seneng bikin parodi itu kan lagu yang udah ada, dia ngambil lagu-lagu yang lagi viral, tapi diganti liriknya, dan itu anak-anak cepet hafal gitu. Nah, itu tadi kita yang senengnya, kurikulum itu tuh enggak hanya buat bagus buat murid, tapi memantik gurunya juga kreatif untuk ngajar siswanya. Itu demikian juga nanti di SMP SMA-nya gitu. Terus juga ceritanya Bu Ayu sama Bu Habib nih, guru-gurunya nih mesti plus nih. Plus. Sekarang dan iya kan? Kemampuannya. Jadi kalau lihat juga kita nitipin di orang yang mesti benar-benar tepat, Pak Krisna. Saya lihat ada sekolah nih, gurunya emosional. Ada juga, ya ini saya nggak sebut sekolahnya, tapi ada yang kayak seperti itu. Gurunya emosional, gurunya secara karakter kurang lah. Bahkan kita lihat aja lah di berita, ada yang guru, mohon maaf, sama muridnya ada pelecehan dan lain-lain. Apa kita mau titipin orang sebagai orang tua anak kita ke guru yang seperti itu? Gitu. Kita jadi mesti tahu akhlaknya seperti apa. Saya alhamdulillah di SIS sama di sekolah Insan Mandiri, saya lihat guru-gurunya secara akhlak udah bagus dan lain-lain. Gitu. Jadi saya baru dari penjelasan Bu Ayu, saya baru lihat nih benang merahnya Pak Krisna. Kenapa orang-orang pintar
itu akhirnya susah segala macam. Secara kerja bingung, nyari kerja, akhirnya juga mau usaha juga bingung dan lain-lain. Karena mereka belajar semua, gitu. Mereka belajar, misalnya yang dianggap orang pintar tuh apa sih sebenarnya? Yang dianggap orang pintar adalah orang yang nilainya semuanya bagus, dari matematika, biologi, fisika dan lain-lain semua bagus. Ada nggak orang seperti itu? Mungkin ada, dan itu dipaksa harus ada, gitu. Dipaksa harus ada. Akhirnya apa? Anak ini belajar, dia nggak punya tujuan hidupnya apa. Dari kecil dia harus belajar. Pokoknya saya semua ujian harus bagus, belajar semuanya harus bagus. Akhirnya dia pun nggak tahu sebenarnya dia mau ngapain sih sebenarnya hidup mungkin ya. Kalau di Islam hidup itu buat ibadah kan. Dan mungkin kalau di luar negeri kayak negara-negara Islam yang maju, orang tuh jadi ulama, jadi dokter juga ada banyak, gitu. Jadi mereka tuh multi profesi bisa, tapi mereka dari kecil tuh udah tahu, ini anak bakatnya apa nih. Misalnya di negara maju, ini orang dari kecil suka math, sekolahin gitu. Orang sekolah olahraga, sekolahin di sekolah bola, sekolah itu dan lain-lain. Dan itu lebih peluang berhasilnya lebih tinggi, walaupun yang kedua adalah teori. Jadi banyak mungkin secara umum sekolah bukan di Indonesia juga di luar negeri lihat teori sama aplikatif nggak seimbang. Makanya banyak yang praktisi-praktisi itu dimasukin ke kampus supaya tahu, oh kayak gini implementasinya dan lain-lain gitu. Jadi kita generalis, satu generalis. Yang kedua, materinya mungkin kalau Pak Krisna kuliah ya. Pak Krisna kuliah jurusan apa? Publisistik. Atau jurnalistik gitu ya. Tahun berapa Pak? Mau nanya dong. Sekitar 80 mungkin ya. 80 atau berapa ya? Sekitar segitu. Pak Krisna boleh mungkin kalau penasaran mampir ke sekolah Pak Krisna, materinya sama nggak? Mungkin ya, 70-80% itu sama. Materinya masa sekarang disamain sama puluhan tahun lalu sama gitu. Termasuk Pak, iya kondisi udah beda banget. Termasuk komputer dan lain-lain. Saya lihat buku panduan itu buku-buku yang udah out of date, buku yang udah lama segala macam gitu. Jadi dibekalin guru-guru yang tidak update. Satu yang Bu Ayu bilang, guru tuh mesti berkembang. Jadi guru tuh kalau ngajari muridnya jangan yang diajarin yang udah masa lalu. Bahkan dia ngajarin mungkin dia nggak tahu. Dia cuman pelajarin ini ya gini. Saya bukannya suuzon ya, tapi saya tertantang sebetulnya mau ngetes gurunya. Gurunya bisa nggak sih? Gitu. Dia ngajarin fisika, coba tes gurunya apakah nilainya 100 gitu. Gitu. Ngajarin matematika, coba tes gurunya apakah juga seperti itu gitu. Jadi sebetulnya yang pertama secara akademis, kita juga mau tahu sebetulnya. Yang kedua secara akhlak, attitude gitu. Gurunya juga mesti mencontohkan, karena belajar itu cuma bukan 1 tambah 1, 2, 3, tapi bagaimana dia ngadepin masalah, bagaimana dia emosi. Anak kita kan kita nggak tahu, nggak 24 jam, mungkin nggak kita liatin CCTV kelas itu gurunya kayak gimana. Mungkin kita dibentak, anak kita dibentak, kan kita juga nggak rela Pak Krisna, ya nggak? Mungkin cucu Pak Krisna dibentak sama gurunya rela nggak? Nggak kan? Jadi kita mesti pilih sekolah tuh yang benar-benar dari sisi akhlak, dari sisi akidah, dari sisi kognitif, itu berkembang. Dan itu sekolah masa depan. Mungkin saya lihat nih, IMC sama sekolah SIS itu bagus lah secara. Nah, terakhir mungkin dari saya, kalau misalnya saya lihat ya, sekolah yang Ibu bilang project based, itu banyak diterapin di luar negeri Pak, banyak. Jadi di luar negeri udah banyak project based school, dan itu diadaptasi juga di Indonesia. Tapi bahayanya adalah project based itu kalau nggak ada arahnya Pak. Makanya orang yang lulusan luar tuh pinter-pinter. Begitu di sini dia tahu, misalnya Nadim dari Harvard, begitu di sini tahu, oh nih orang naik ojek lihat masalah. Jadi aplikasi itu bergantung masalahnya. Aplikasi kita bikin aplikasi, wah ada masalah. Seberapa besar aplikasinya tuh seberapa besar masalahnya. Dia lihat orang naik ojek, wah lu kayaknya repot. Transportasi di Indonesia macet. Akhirnya dia bilang, oh yaudah kita bikin sistem dan itu mengorganisir tukang-tukang ojek gitu. Dia bikin sistemnya, dia dapat valuasinya dari mulain. Saya tahu karena jaringan saya juga, jaringan beliau juga. Dari mulai 0 bahkan minus gitu, berdarah-darah bangunnya sampai asetnya sekarang dia sahamnya cuman mungkin 3%, 1%, tapi nilainya 6 triliun gitu. Dan itu saya lihat dia bisa implementatif gitu dari project base itu. Nah, mungkin bahayanya Pak Krisna, negatifnya, ya alhamdulillah kalau misalnya kayak beliau dan lain-lain orang yang udah negatif positif. Ada juga saya lihat dia secara dunia bagus Pak Krisna, secara dunia bagus, secara karir bagus. Tapi begitu dia nggak dibekalin dengan agama ya, mungkin ada, ya saya kenal lah, cuman nggak terlalu dekat. Begitu
ada keluarganya yang kedukaan lah ya. Pokoknya orang hebat lah, sukses segala macam secara materi. Begitu sampai sana ngobrol, nyanyi-nyanyi, bayangin di luar nyanyi-nyanyi, dia nggak, padahal itu keluarganya mungkin orang tuanya yang meninggal gitu. Jadi saya lihat kok ironis gitu. Di sisi dunia dia bagus, tapi di sisi akhirat seperti itu gitu. Begitu warisan, berebut warisan gitu kan, itu banyak di kita kan. Padahal yang berebut apa? Orang-orang yang secara pendidikan tuh orang-orang bagus gitu, top. Bahkan mungkin lihat kasus-kasus orang tua anak nuntut orang tuanya gitu. Makanya kalau saya lihat Project Based Quran ini, saya lihat bagus banget karena yang jadi aturan, patokan tuh Al-Quran, dan sejak dini jadi nanamin kita ngerubah. Nah, iya, dari misalnya saya deh sebagai orang tua, kita kan nggak 24 jam gitu ngawasin anak kita. Terus kita mau nitipin sama orang yang salah, mungkin itu juga kesalahan. Atau saya mungkin ngerekrut karyawan ya, saya nggak bisa ngerubah, oh kamu harus jujur, kamu harus integritas mesti bagus. Mungkin saya suruh dia ngaji kalau pagi, kamu harus gini. Dan itu nggak gampang, susah. Puluhan tahun dia di sekolahnya dididik supaya seperti ini. Misalnya nih, nyontek lah paling gampang. Sekolah nih karena mungkin anaknya stres dan lain-lain, akhirnya dia lihat temannya ini, dia nyontek. Itu kan dari kecil udah diajarin korupsi, Pak Krisna. Iya nggak? Begitu udah lulus, dia bisa dengan mudah gitu. Dengan begitu. Dan orang tuanya yang kamu jangan nyontek, dia dulunya juga nyontek mungkin. Jadi nggak aman ya. Kamu jangan kayak papa dulu nyontek gitu. Gini. Lah papa berhasil lumayan gitu. Anaknya papa aja bisa, terus kamu jangan ngerokok gini, dia bapaknya ngerokok gitu. Jadi yang dilihat adalah leader itu by example gitu. Dia mesti contohin dia tuh kayak gimana gitu. Baru. Nah, makanya ini yang dicari tuh sekolah yang bisa pertama nyontohin gurunya secara akhlak bagus. Yang kedua akademis, yang ketiga tren sekolah tuh mesti connect ke dunia industri, dan yang keempat aplikatif gitu. Saya lihat alhamdulillah, mungkin ya saya bukan cuman teori, saya lihat testimoni lah. Ini sekolah ini alhamdulillah cukup bagus gitu secara agama, secara akhlak dan lain-lain. IMC sama SIS itu bagus gitu. Ya mungkin kedepannya bisa nanti masukan dari orang tua dan lain-lain. Iya. Terbuka buat masukannya, Bu Ayu. Iya, kita juga kan open school ya. Dan tadi kita selalu menempatkan kami itu partnernya orang tua. Dan kita sama orang tua tuh memang bergandengan tangan, Habib ya. Malah kita ada sekolahnya orang tua, tuh ada parenting sama Pak Munif. Jadi supaya paradigmanya sama. Bisa selaras dan sekolah, ya. Iya. Dan sekolah memang betul harus terbuka, nerima kritikan, masukan dari orang tua gitu. Ya terima kasih untuk pujiannya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Tadi tantangannya luar biasa untuk anak-anak ini. Dan ayo tidak banyak loh sekolah yang punya visi paradigma ke depan, yang mau jadi beda gitu. Karena untuk jadi sekolah yang beda tadi, yang benar-benar memanusiakan manusia, itu tantangannya luar biasa. Di mana sistem kita itu masih kita sentralistik lah, masih harus depend on dengan aturan-aturan yang kita berharap nih ke depannya mulai tuh aturan yang malah membelenggu lepas satu persatu, dan kita tetap bismillah kita istiqomah dengan Project Based Quran ini nggak bakal lekang dengan zaman ya kan, tapi yang kita rubah adalah tadi strateginya, pendekatannya ke anak-anak, dan skillnya itu penting banget ke depannya itu. Jadi kayak ditarik maju ke depan, Mas Krisna, anak kita tuh mau jadi apa sih, nah kita tarik mundur dari kurikulumnya seperti itu. Baik, Iwan Anwar, uraiannya luar biasa ya, membuat kita tidak ragu lagi untuk masukkan anak kita di EMC dan juga SIS ya. IMC Insan Mandiri Cibubur, satu lagi SIS Silaturahmi Islamic School. Silakan dicatat nomor HP yang bisa Anda hubungi untuk bertanya-tanya lebih lanjut mengenai IMC. Ini menarik sekolah ya, menarik sekali ya Pak sekolahnya, karena tidak hanya kognitif saja tapi berorientasi kepada bagaimana anak nanti di depannya. Bagaimana bekerja, bagaimana menghadapi masyarakat yang makin hari makin kompleks ya. Silakan disiapkan pulpen sama kertas, saya akan membacakan nomor HP-nya. Tahu nggak sekarang ada anak matematikanya bagus terus, bukan karena matematik. Dia kalau bikin ulangan matematik, di bawahnya selalu dia nulis, kurang lebihnya mohon maaf ya Bu. Sama,
ada anak. Nah, ini ulangan. Ibunya ngasih ulangan. Bu, kok hasil ulangan nggak dibagi-bagiin? Dia pengen tahu hasilnya gimana, kok nggak dibagi-bagiin hasilnya hasil ulangan. Begini ya, kenapa saya nggak bagi-bagiin? Sekarang nih untuk melihat yang bener sama yang salah kan susah nih, gitu ya. Banyak hoak, jadi saya belum bisa kasih nilai. Soalnya banyak hoak. Oke, ini intermezzo aja. Ini nomor teleponnya, silakan hubungi Pak Jo. Pak Jo nomornya 082 12 apa 82 ya? 0812 27 09 29 07, coba dicek. 0812 apa 082? Pak Jo. Atau ke SIS, ke Ibu Entin. SIS ini Islam 0812 benar. 0812 ya, 0812 27 09 29 07 Ya, Pak Jo. betul. Inti untuk menjaga menanya-nanya mengenai SMP dan SMA IMC Insan Mandiri Cibubur. Kemudian untuk SIS Silaturahim Islamic School, hubungi Ibu Entin. Ibu Entin di 0812 86 93 0395 0812 86 93 0395. Saya kalau punya anak yang usia SD SMP, saya masukin sekarang karena udah nggak di situ lagi sih. Cucunya ini. Orang cucu. Menarik sekali. Terima kasih ya. Sama-sama Mas Krisna. Ibu Ayu dan Pak Habib atas diskusinya, atas informasi yang sangat menarik. Saya Muhammad Krisna dan Ondi mohon pamit. Kita jumpa lagi dalam acara Jendela Sekolah pada pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.